Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tak terasa pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-10 bulan suci Ramadan. Malam ke-11 bulan suci Ramadan. Olehnya itu patut kita bersyukur Bapak Ibu. Begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut kita supaya kita membeli nikmat itu, membayar nikmat itu. Allah tidak menuntut kita untuk membalas nikmat yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena jangankan untuk membayar nikmat Allah, menghitung-hitungnya saja kita tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Allah Maha Pemurah Bapak Ibu. Hanya satu yang Allah harapkan kepada kita, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Apakah dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memperoleh keberuntungan? Sama sekali tidak. Sekalipun semua umat manusia di muka bumi ini tidak bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan rugi sedikit pun. Tidak akan rugi, Pak. Tapi kenapa ketika kita bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, saya akan tambahkan, kata Allah. Kembali kepada kita. Siapa yang saya berikan rezeki, dia syukuri rezeki itu, kata Allah. La azidannakum, saya akan tambahkan. Siapa yang saya berikan jabatan, dia syukuri jabatan itu, saya akan angkat derajatnya. Angkat lagi, kata Allah. Ini janji Allah, Pak. Kalau Allah yang berjanji, la raiba fih, jangan kita ragu. Pasti Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak akan pernah memberikan harapan palsu kepada hamba-Nya. Jadi semakin banyak kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, Allah akan terus menambahkan nikmatnya juga, Pak. Salam dan taslim tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi contoh teladan kepada kita. Ketika kita menginginkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat, ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan di dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun aktivitas dan pekerjaan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diakui memiliki akhlak yang mulia, akan tetapi Allah memuji akan kemuliaan akhlak Rasulullah. Innaka la'ala khalqin azim, kata Allah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap ada pertemuan majelis-majelis, hendaklah kita mendahului dengan menyampaikan selawat kepada Rasulullah. Sama ketika kita tadi bersyukur, bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kembali kepada kita. Bahkan di dalam riwayat Pak dijelaskan, siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali saja, innallaha wa malaikatahu sallu alaihi asyara. Kita berselawat kepada Nabi satu kali, Allah dan malaikatnya Pak akan berselawat kepada kita 10 kali. Kalau Allah yang berselawat kepada kita, kira-kira siapa yang akan menjatuhkan kita? Kalau Allah yang berselawat kepada kita, Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita, maka siapa yang akan mencelakai kita?
Jadi semakin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, maka Allah juga akan senantiasa mencurahkan keselamatan kepada kita. Jamaah Darul yang dimuliakan oleh Allah, kita berselawat kepada Rasulullah juga karena kita mencintai Rasulullah. Kita harus membalas cintanya Rasulullah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita lahir, bahkan 1400 tahun yang lalu, Nabi pernah menangis Pak karena merindukan kita. Pernah menangis karena merindukan kita. Suatu ketika Nabi berkunjung ke makam Baqi, berziarah. Jadi Nabi itu Pak ziarah kubur juga, ziarah makam, ziarah makam. Karena ada pemahaman bahwa ziarah kubur tidak dibolehkan katanya, menganggap sesuatu yang diada-ada. Padahal Nabi berziarah kubur. Cuma bedanya kita dengan Nabi Pak. Kalau Nabi itu pergi ziarah kubur tengah malam, malam Jumat, seorang diri. Jadi kalau mau ikuti Nabi, contoh Nabi, pergi tomak ziarah kubur tengah malam, malam Jumat, sendiri. Ya itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi kita pergi berziarah kubur ya pada hakikatnya untuk menyampaikan doa atau membacakan doa dan membacakan, ya biasanya kita membaca surah Yasin ya untuk arwah, ya untuk arwah. Biasa ada yang bertanya, sampai gitu Ustaz kalau kita bacakan Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal, orang tua kita, ibu bapak kita? Jadi saya mengatakan bahwa banyak riwayat menyatakan bahwa sampai. Tapi kalau tidak percaya, coba mati dulu, baru saya kirimkan Al-Fatihah. Kalau tidak sampai, kembali maki. Jadi jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu dari berziarah kubur Pak, kembali dari ziarah kubur itu, Nabi menangis, menetes air matanya. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat beliau. Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kita menangis? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Sedih sekali ki kulihat. Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, saya merindukan umatku yang terbaik wahai sahabatku. Heran Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu. Masa ada umatmu yang terbaik wahai Rasulullah? Nah kita ini sama-sama ki pergi berperang, sama-sama ki pergi haji dan umrah, sama-sama ki salat berjamaah, bahkan biasa ki sama makan dan minum. Masa masih ada yang lebih baik umatmu daripada hari ini? Ada wahai sahabatku, kata Rasulullah. Siapa itu? Ya, kembali Abu Bakar bertanya, Bapak Ibu, siapa itu? Yaitu umatku yang ribuan tahun yang akan datang baru lahir ke dunia ini. Kenapa bisa ya Rasulullah menjadi umatmu yang terbaik, umatmu yang engkau rindukan? Bagaimana tidak sahabatku? Mereka itu umatku yang terbaik. Kenapa? Yang pertama, tidak pernah melihat wajahku menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, tapi mereka mengikuti sunnahku, menjalankan syariatku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka mengikuti sunnah-sunnahku. Seperti kita ini Bapak Ibu. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengar suaranya Nabi, tapi kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, syariatnya. Kita laksanakan salat sunat tarawih, kita laksanakan buka puasa bersama. Seperti yang disampaikan tadi Bapak protokol, bahwa di bulan suci Ramadan ini, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah lipat gandakan pahalanya Pak. Termasuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Makanya itu kalau orang diberikan jadwal untuk memberikan buka puasa, gembira Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena pahala yang Allah siapkan luar biasa. Cuma kita tidak lihat. Seandainya nak kasih lihat ki Pak, Bu, tidak ada yang mau ketinggalan. Cuma tidak nak kasih lihat ki. Kenapa? Karena kita mau diuji. Lagi-lagi iman kita yang diuji oleh Allah. Karena kita tidak lihat pahalanya, kalau disebut lagi nama tak pasti bilang, kenapa saya sedih? Padahal ini adalah peluang kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Kenapa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya.
hingga wallahu yudaifu liman yasha. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sehari semalam Pak, Allah menciptakan waktu-waktu, pagi, siang, malam, ada duhur, asar, maghrib, isya. Semua waktu-waktu yang Allah ciptakan itu mulia Bapak Ibu, utama. Akan tetapi di dalam sehari semalam itu ada waktu yang paling mulia. Ada waktu yang paling mulia. Yang mana itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Sepertiga malam. Sepertiga malam, siapa yang bangun tahajud kemudian memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan bahwa seolah-olah tidak ada lagi jarak antara Allah dengan hambanya pada saat itu. Begitu dekatnya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, siapa yang memohon di sepertiga malam, saya malu menolaknya, saya malu tidak mengabulkannya. Begitu utamanya Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semua waktu yang Allah ciptakan Bapak Ibu mulia, akan tetapi ada yang paling mulia. Waktu subuh juga mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan, raka'ataini qablal fajri khairum man fis samawati wal ard wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh Bapak Ibu, itu keutamaannya lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Bayangkan ini, kalau dunia beserta isinya, kita lihat isinya dunia ini, ada istana, ada dan lain sebagainya, itu lebih mulia Pak. Cuma Allah tidak kasih lihat kita, lagi-lagi kita diuji keimanan kita. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam sepekan, Allah menciptakan 7 hari. Semua hari-hari itu mulia. Hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua itu hari mulia. Di luar bulan Ramadan, hari Senin itu Rasulullah SAW berpuasa. Kenapa? Karena itu hari kelahirannya. Begitu pun pada hari Kamis, Rasulullah juga berpuasa. Kenapa? Karena itu juga hari yang mulia. Kenapa? Karena pada hari itu diangkat amal-amal kebaikan kita ke hadapan Allah. Akan tetapi ada hari yang paling mulia kata Rasulullah, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Begitupun di dalam 1 tahun Allah menciptakan 12 bulan, semua bulan itu mulia Pak. Mulai bulan Muharram, bulan mulia, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua itu bulan yang mulia. Akan tetapi ada bulan yang paling mulia di dalam 1 tahun itu, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana kita berada pada saat ini. Begitu utamanya bulan Ramadan ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baru kita bergembira saja dulu kedatangannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan tersentuh jasadnya api neraka. Itu melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau baru saja kita bergembira, Allah sudah mengharamkan jasad kita tersentuh oleh api neraka. Logikanya, bagaimana ketika kita melakukan amalia-amalia Ramadan, kita memperbanyak bacaan Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak infak, zakat, dan wakaf, kita memperbanyak kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, an-naumu shaimun ibadah. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah oleh Allah. Apa artinya? Kalau tidur dinilai ibadah oleh Allah, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Bagaimana kalau kita pergi mencari nafkah, bekerja untuk anak dan istri kita, untuk keluarga kita, lebih dinilai lagi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidur saja dinilai ibadah. Kemudian kenapa lagi bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang mulia Pak? Ada 1 malam yang Allah berikan keistimewaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu 1 malam yang mana keutamaannya melebihi daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah pada malam itu sama halnya kita beribadah 1000 bulan Pak, 84 tahun, bayangkan. Kita membaca Al-Quran misalnya pada malam itu, sama kita membaca Al-Quran 84 tahun, 1000 bulan. Tapi untuk sekarang tidak banyak main domino, main game sing orang.
Kalau main domino nah tiba-tiba turun Lailatul Qadar, sama main domino kipak 1000 bulan. Sama tuh kalau main game. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, kenapa Allah mengatakan bahwa 1000 bulan? Karena bilangan yang tertinggi pada saat itu Pak 1000. Itu yang bisa dijangkau masyarakat atau umat waktu itu di saat Al-Quran ini diturunkan. 1000. Kemudian hikmahnya kenapa Allah memberikan kemuliaan ada satu malam yang bernilai 1000 bulan. Karena kita umatnya Nabi Muhammad itu memang rata-rata umurnya pendek Pak. Makanya dikasih surprise begitu. Ada malam-malam tertentu yang nilainya ribuan bulan, nilainya puluhan tahun. Karena umat-umatnya Nabi dahulu itu Pak, ada sampai 500 tahun. Kalau umatnya Nabi, ya hanya 1, 2, 3 mami sekarang ya sampai 100. Kebanyakan 70, 75, 80. Tapi kalau kita mau contoh Nabi Bapak Ibu 63 tahun. Jadi kalau mau contoh Nabi 63 tahun, nah sekarang umur tak sudah 62 tahun 11 bulan. Hati-hati 1 bulan mami. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini Pak. Kita gunakan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, terutama perbanyak sedekah kita di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena harta kita yang kita miliki itu Pak hanya 3. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Ini yang terakhir. Sedekahkan. Yang kita sedekahkan, yang kita infakkan untuk pembangunan masjid, itu yang kita miliki nanti di akhirat Pak. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, setelah terjadi hari kiamat Pak, tiba hari kebangkitan. Ketika tiba hari kebangkitan Pak, matahari tinggal sejengkal di atas kepala tak. Panasnya itu luar biasa. Itu di dalam riwayat disebutkan. Makanya Nabi begitu dibangkitkan, mana umatku wahai Jibril? Jibril mengatakan, wahai Muhammad, jangan engkau cemas, jangan engkau khawatir. Umatmu sebentar lagi akan dibangkitkan dan mereka tidak akan merasakan panas. Kenapa? Wahai Jibril tidak merasakan panas padahal matahari tinggal sejengkal. Karena selain umatmu dibangkitkan, ada bangunan yang Allah bangkitkan nanti. Ada bangunan, yaitu masjid. Jadi semua masjid yang ada di muka bumi ini Pak Allah bangkitkan. Mulai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Di belakang Masjidil Aqsa ada Masjid Nurul Hidayah. Tapi jangan berpikir Pak bahwa nanti Allah bangkitkan seperti ini modelnya. Tapi kata Allah, bainas samawati wal ard, luasnya itu antara langit dan bumi terbuat dari emas, berhampaskan, beralaskan permadani. Siapa yang dia cari Pak? Ada 3 kelompok yang dia cari. Kenapa dicari? Supaya tidak merasakan panas matahari yang tinggal sejengkal di atas kepala. Yang pertama siapa yang cari? Yang bangun ini masjid. Yang bangun masjid, siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang menjadi donatur membeli material, itu semua dicari. Kasih masuk supaya tidak merasakan panas. Kasih masuk anaknya, kasih masuk istrinya, ibu bapaknya, sampai cucunya. Setelah itu dikasih masuk. Kelompok yang kedua siapa yang dia cari Pak? Panitianya, pengurusnya. Kelompok yang kedua pengurusnya. Kenapa? Karena pengurus masjid itu susah Pak. Tidak ada yang mau kalau bukan orang yang ikhlas. Kenapa? Tidak ada gajinya. Bahkan biasa kalau ada visit ke anggarannya masjid, biasa uangnya nak pakai dulu. Uangnya nak pakai telangi. Baru sering Tommy diprotes. Kayak masjid di sana itu jauh di dekat kampus saya Pak. Tapi biasa itu rata-rata yang protes yang tidak pernah menyumbang. Tapi kalau di sini tidak ada yang begitu. Jamaah tarawih dimuliakan oleh Allah, kasih masuk semua panitianya. Kenapa? Karena begitu berat, begitu susah. Yang ketiga siapa yang dia cari Pak? Jamaahnya. Siapa yang rajin berjamaah di dalam itu semua kasih masuk semua. Jadi bahagianya ketika kita Tommy yang menjadi donaturnya, kita Tompa yang pengurusnya, panitianya, kita Tompa yang jadi jamaahnya. Luar biasa Pak.
Tapi kalaupun kita tidak bisa jadi donatur, usahakan jadi panitia. Kalaupun tidak bisa jadi panitia, usahakan jadi jamaah. Insya Allah kita nanti akan dimasukkan ke dalamnya di saat matahari tinggal sejengkal di atas kepala kita. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa in saban faminallah wa in khata'an faminni. Ketika ada benarnya semata-mata dari Allah, Pak. Dan ketika ada kekurangan, itulah kemampuan saya menyampaikan sekelumit dari begitu luasnya ajaran yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Intinya, kita duduk sejenak mendengarkan tausiah, pahalanya sama kita salah sunat sehari semalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.